Saya selalu percaya, dan ini lebih merupakan sesuatu yang mistis, bahwa hari esok akan lebih baik dari hari sekarang. Kemudian malam melanjutkan tugasnya, kosong dari segala perasaan. Masa terbaik dalam hidup seseorang, adalah masa ia dapat menggunakan kebebasan, yang telah direbutnya sendiri. Kami memang orang miskin. Di mata orang kota, kemiskinan itu kesalahan. Lupa mereka, lauk yang dimakannya itu kerja kami. Kesalahan orang-orang pandai ialah menganggap yang lain bodoh. Dan kesalahan orang-orang bodoh ialah menganggap orang lain pandai. Kehidupan ini seimbang, Tuan. Barang siapa hanya memandang pada keceriaannya saja, dia orang gila. Barang siapa memandang pada penderitaannya saja, dia sakit. Jarang orang mau mengakui, kesederhanaan adalah kekayaan yang terbesar di dunia ini, suatu karunia alam. Dan yang terpenting di atas segala-galanya, ialah keberaniannya. Kesederhanaan adalah kejujuran, dan keberanian adalah ketulusan. Dan alangkah indah kehidupan, tanpa merangkak-rangkak di hadapan orang lain. Duniaku bukan jabatan, pangkat, gaji, dan kecurangan. Duniaku bumi manusia dengan persoalannya. Hidup yang berarti, dan mati lebih berarti lagi. Berterima kasihlah pada segala yang memberi kehidupan. Kalian boleh maju dalam pelajaran. Mungkin mencapai deretan gelar kesarjanaan apa saja. Tapi tanpa mencintai sastra, kalian tinggal hanya hewan yang pandai. Orang boleh pandai setinggi langit. Tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian. Di balik setiap kehormatan, mengintip kebinasaan. Di balik hidup adalah maut. Di balik persatuan, adalah perpecahan. Di balik sembah, adalah umpat. Maka jalan keselamatan, adalah jalan tengah. Jangan terima kehormatan, atau kebinasaan sepenuhnya. Jalan tengah. Tak ada satu hal pun tanpa bayang-bayang, kecuali terang itu sendiri. Setiap pengalaman yang tidak dinilai baik oleh dirinya sendiri ataupun orang lain, akan tinggal menjadi sesobek kertas, dari buku hidup yang tidak punya makna. Padahal setiap pengalaman, tak lain daripada fondasi kehidupan. Jangan sebut aku perempuan sejati, jika hidup hanya berkalang lelaki. Tapi bukan berarti aku tidak butuh lelaki, untuk aku cintai. Dengan ilmu pengetahuan modern, binatang buas akan menjadi lebih buas. Dan manusia keji, akan semakin keji. Tapi jangan dilupakan, dengan ilmu pengetahuan modern, binatang-binatang yang sebuas-buasnya juga bisa ditundukkan. Kalau ahli hukum tak merasa tersinggung karena pelanggaran hukum, sebaiknya dia jadi tukang sapu jalanan. Kalian pemuda, kalau kalian tidak punya keberanian, sama saja dengan ternak. Karena fungsi hidupnya, hanya beternak diri. Kalau kemanusiaan tersinggung, semua orang yang berperasaan dan berpikiran waras ikut tersinggung. Kecuali orang gila dan orang yang berjiwa kriminal, biarpun dia sarjana. Selama penderitaan datang dari manusia, dia bukan bencana alam. Dia pun pasti bisa dilawan oleh manusia.
Yang harus malu itu mereka, karena mereka takut untuk bekerja. Kau kan kerja, kau tidak boleh malu. Mereka yang harus malu, tidak berani kerja. Semua orang bekerja, itu adalah mulia. Yang tidak bekerja, tidak punya kemuliaan. Dan modern adalah juga kesunyian. Manusia yatim piatu, dikutuk untuk membebaskan diri dari segala ikatan yang tidak diperlukan. Adat, darah, bahkan juga bumi, kalau perlu juga sesamanya. Orang bilang, apa yang ada di depan manusia hanya jarak, dan batasnya adalah ufuk. Begitu jarak ditempuh, sang ufuk menjauh. Jangan Tuan terlalu percaya pada pendidikan sekolah. Seorang guru yang baik, masih bisa melahirkan bandit-bandit yang sejahat-jahatnya, yang sama sekali tidak mengenal prinsip. Apalagi kalau guru itu sudah bandit pula pada dasarnya. Bila akar dan batang sudah cukup kuat dan dewasa, dia akan dikuatkan oleh taufan dan badai. Berbahagialah dia, yang makan dari keringatnya sendiri. Bersuka karena usahanya sendiri, dan maju karena pengalamannya sendiri. Betapa sederhana hidup ini sesungguhnya. Yang pelik cuma liku, dan tafsirannya. Di sana, di kampung nelayan, tetesan deras keringat membuat orang tak sempat membuat kehormatan. Bahkan tak sempat mendapatkan nasi, dalam hidupnya. Terkecuali jagung tumbuk yang kuning. Betapa mahalnya kehormatan dan nasi. Mendapat upah karena menyenangkan orang lain. Yang tidak punya persangkutan dengan kata hati sendiri, kan itu dalam seni namanya pelacuran. Persahabatan lebih kuat, daripada panasnya permusuhan. Saya pegang ajaran Multatuli, bahwa kewajiban manusia, adalah menjadi manusia. Semakin tinggi sekolah, bukan berarti semakin menghabiskan makanan orang lain. Harus semakin mengenal batas. Seperti halnya padi, semakin banyak isinya, harusnya semakin merunduk. Bukan semakin mendongak dan tak puas. Semua lelaki memang kucing berlagak kelinci. Sebagai kelinci, dimakannya semua daun. Sebagai kucing, dimakannya semua daging. Biarlah hati ini patah, karena syarat dengan beban. Dan biarlah dia meledak, karena ketegangan. Apabila rumah itu rusak, yang menempatinya pun rusak. Kau harus berterima kasih, pada segala yang memberimu kehidupan. Sekalipun dia hanya seekor kuda. Seorang guru adalah korban untuk selama-lamanya. Dan kewajibannya terlampau berat, membuka sumber kebajikan yang tersembunyi, dalam tubuh anak-anak bangsa. Jangan jadi pegawai negeri, jadilah majikan atas dirimu sendiri. Jangan makan keringat orang lain, makanlah keringatmu sendiri, dan itu dibuktikan dengan kerja. Dari atas ke bawah, yang ada adalah larangan, penindasan, perintah, semprotan, hinaan. Dari bawah ke atas yang ada adalah penjilatan, kepatuhan, dan perhambaan. Dalam hidup kita, cuma satu yang kita punya, yaitu keberanian. Kalau tidak punya itu, lantas apa harga hidup kita ini? Aku harus tabah, kubisikkan pada diri sendiri. Takkan ada yang menolong kau. Semua setan dan iblis,
sudah mengepung aku. Karena kau menulis, suaramu takkan padam ditelan angin. Akan abadi sampai jauh, jauh di kemudian hari. Setiap hak yang berlebihan, adalah penindasan. Gadis pantai, dia merupakan sosok wanita yang mandiri. Dia tidak pernah menggantungkan diri pada orang lain. Bahkan pekerjaan yang paling kasar pun, dia kerjakan sendiri. Masa lalu tak perlu jadi beban, bila tak sudi jadi pembantu. Bersikap adillah sejak dalam pikiran. Jangan menjadi hakim, bila kau belum tahu duduk perkara yang sebenarnya. Menulislah, karena tanpa menulis, engkau akan hilang dari pusaran sejarah.